Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maldawati di sini. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sekarang, bagaimana jika suatu bilangan pecahan itu dikalikan atau dibagikan? Sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama, perkalian bilangan pecahan. Jika terdapat beberapa jenis pecahan dalam perkalian, misal kan pecahan itu banyak jenisnya, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan juga per mil. Nah, jika beberapa jenis pecahan itu dikalikan, maka seluruh pecahan dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Perkalian pecahan bisa dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini ketentuannya, jika A per B dan C per D pecahan dengan B tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0, maka A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi pembilangnya dikali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Contoh soal yang pertama, 1/3 dikalikan dengan 1/2, maka hasilnya adalah, kan tadi rumus perkalian pecahan itu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, maka langsung saja kita kalikan 1 dikali 1/3 dikali 2. 1 dikali 1 sama dengan 1 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari perkalian 1/3 dikali 1/2 itu sama dengan 1/6. Contoh yang kedua, di sini saya memiliki pecahan campuran 2 1/4 dikalikan dengan 3 1/2. Nah, untuk mengetahui hasil perkalian dari dua pecahan ini, maka kita harus mengubah dulu pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu 2 dikalikan dengan penyebutnya 4, kemudian dijumlahkan dengan 1/4, dikalikan dengan 3 dikali 2, dijumlahkan dengan 1/2. Hasilnya 2 dikalikan 4, 8, dijumlahkan dengan 1, 9/4, dikalikan dengan 7/2. Nah, karena bentuk pecahannya sudah menjadi bentuk pecahan biasa, maka kemudian kita kalikan saja pembilangnya dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 9 dikali 7/4 dikali 2. Hasilnya adalah 63/8. Nah, kalau kita ubah bentuk pecahan 63/8 ke pecahan campuran, hasilnya 7/8. Nah, di sini ada lagi ketentuannya, jika A per B dan C per D suatu pecahan dengan B sama dengan 1 dan D-nya tidak sama dengan 0, maka ketentuannya A per 1 dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D, di mana B-nya tadi sama dengan 1. Jika dan hanya jika suatu bilangan bulat A dikali C per D sama dengan A dikali C per D. Karena pernya 1, maka boleh tidak ditulis untuk yang A. Jadi langsung saja A dikali C per D. Contoh, 9 dikalikan dengan 2/3 sama dengan, sesuai dengan ketentuannya, maka 9 dikali 9/1. Karena di sini tidak ada pernya, kalau kita ubah ke bentuk pecahan jadinya per 1 dikali 2/3. Maka hasilnya 9 kali 2 per 1 dikalikan dengan 3. Jadi 18/3. Nah, kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 6. 18/3 sama dengan 18 dibagi 3, hasilnya 6. Nah, selanjutnya perkalian desimal. Contoh, 0,125 dikalikan dengan 1000, hasilnya adalah, nah, untuk perkalian desimal, jika suatu bilangan desimal dikalikan dengan 1000, maka koma bergeser ke kanan sebanyak 3 langkah.
Maka hasil dari 0,125 dikalikan dengan 1000 adalah, karena nolnya bergeser sebanyak 3 langkah ke arah kanan, maka dari sini ke sebelah 1, ke sebelah 2, dan ke sebelah 5. Jadi hasilnya adalah 125. Contoh yang kedua, 0,125 dikalikan dengan 100. Jika suatu bilangan desimal dikalikan dengan 100, maka koma bergeser ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya 0,125 dikalikan dengan 100, jika komanya bergeser ke sebelah kanan sebanyak 2 kali, maka letak komanya di sini, kemudian ke sini sebanyak 2 kali. Berarti hasilnya adalah 12,5. Contoh yang ketiga, 0,125 dikalikan dengan 10. Hasilnya, jika suatu bilangan desimal dikalikan dengan 10, maka koma bergeser ke kanan sebanyak 1 kali. 0,125 dikalikan 10, jika komanya bergeser ke arah kanan sebanyak 1 kali, maka letak komanya di sebelah 1. Jadi hasilnya 1,25. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, 0,125 dikalikan dengan 10.000. Jika suatu bilangan desimal dikalikan dengan 10.000, maka koma bergeser ke kanan sebanyak 4 kali. Jadi 0,25 dikalikan dengan 10.000, hasilnya kita ubah dulu, ini 0,125, karena di belakangnya tidak ada angka, boleh kita tambahkan 0, karena jika kita tambahkan 0 di sebelah koma itu tidak mengubah nilai. Jadi jika komanya bergeser ke sebelah sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 1250. 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini ditambahkan dengan 0. Nah, jadi untuk perkalian bilangan desimal ini, jika dikalikan dengan 1000 itu bergeser sebanyak 3 kali. Jadi cara kita untuk melihat bergesernya sebanyak berapa kali, kita lihat pengalinya. Jika pengalinya memiliki, di sini kan 1000 ini memiliki nolnya 3, jadi ia bergeser sebanyak 3 kali. Kemudian 100, di sini 100 ia memiliki 0 2 kali, jadi ia bergeser sebanyak 2 kali ke arah kanan untuk perkalian. Di sini di 0,125-nya dikalikan dengan 10, karena 10 ini memiliki satu nolnya, jadi ia bergeser sebanyak 1 kali ke arah kanan, jadi hasilnya 1,25. Nah, untuk yang keempat ini dikalikan dengan 10.000. 10.000 itu ia memiliki nolnya 4 di belakang. Jadi untuk 0,125 dikalikan dengan 10.000, nolnya bergeser sebanyak 4 kali. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Jadi hasilnya 1250. Nah, selanjutnya contoh perkalian desimal. Tadi kan contohnya 0,125 dikalikan dengan 1000, 100, 10, dan juga 10.000. Nah, bagaimana jika suatu bilangan desimal dikalikan dengan suatu bilangan desimal? Maka di sini contohnya saya memiliki 2,83 dikalikan dengan 1,6. Nah, untuk perkalian desimal di sini karena ia desimal, maka kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Di sini 2,83 itu karena 2 angka di belakang koma, maka ia per 100. Kemudian dikalikan dengan 1,6. Karena 1 angka di belakang koma, maka ia per 10. Jadi 16 per 10. Nah, karena ia sudah bentuk pecahan biasa, maka bisa kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi 283 dikali 16 dan 100 dikalikan dengan 10. Hasilnya 4528 per 1000. Nah, kalau kita ubah lagi ke bentuk pecahan desimal, maka karena ia 1000 dibagi, maka komanya bergeser ke kiri sebanyak 3, jadinya 4,528. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Jika terdapat beberapa jenis pecahan dalam pembagian, maka seluruh pecahan tersebut diubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Hasil pembagian antar pecahan biasa dapat ditentukan dengan mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembagi. Nah, di sini ketentuannya, jika A per B dan C per D pecahan dengan B-nya tidak sama dengan 0,
Artinya penyebut B-nya tidak boleh 0 dan penyebut D-nya tidak sama dengan 0. Maka berlaku rumus pembagian. Di sini ada rumus pembagian, yaitu A per B jika dibagi dengan C per D sama dengan A per B dikalikan dengan D per C. Maka kalau untuk pembagian kita ubah jadi D per C, maka operasinya berubah jadi perkalian. Jadi hasilnya A dikalikan dengan D per B dikalikan dengan C. Jadi kita balik C per D-nya jadi D per C. Sehingga operasinya berubah jadi dari pembagian menjadi perkalian. Di sini contoh soal 5 per 6 dibagi dengan 48%. Karena ia bentuk persen, maka kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 48% itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa itu sama dengan 48 per 100. Nah, karena ia pembagian, maka untuk menyelesaikannya kita ubah bentuknya 5 per 6 dikali dengan 100 per 48. Sesuai dengan ketentuannya, jika pembagian untuk menyelesaikannya kita ubah bentuk pecahan pembaginya yang penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut, atau terbalik ya, dibalik. Jadi operasinya berubah jadi perkalian. Di sini asalnya 48 per 100, kemudian operasinya berubah perkalian jadi 100 per 48. Selanjutnya kita selesaikan dengan operasi perkalian. Jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 5 dikali 100 per 6 dikali dengan 48. Hasilnya 500 per 288. Jadi kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, kita sederhanakan dulu. 500-nya dibagi 4, 288-nya dibagi 4. Hasilnya 125 per 72. Nah, karena 125 itu lebih besar dari 72, maka bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran, yaitu hasilnya 153 per 72. Contoh yang kedua, di sini bentuk pecahan campuran 5 1 per 6 dibagi dengan 2 3 per 4. Nah, sama seperti perkalian, untuk pembagian pecahan campuran itu kita ubah dulu bentuk pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa. Jadinya 5 dikali dengan 6 dijumlahkan dengan 1 per 6. Itu cara untuk mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Dibagi dengan 2 dikali 4 dijumlahkan dengan 3 kemudian per 4. Penyebutnya tetap tidak berubah. 5 dikali 6 30 ditambah 1 jadinya 31 per 6 dibagi dengan 2 dikali 4 8 ditambah dengan 3 11 per 4. Jadi karena ini masih pembagian, kita balik bentuk pembaginya dari 11 per 4 jadi 4 per 11. Maka operasinya berubah jadi dari pembagian ke perkalian. Nah, karena ini sudah kita balik, jadi langsung saja kita kalikan. 31 dikali dengan 4, 6 dikalikan dengan 11. Hasilnya 124 per 66. Nah, kita sederhanakan. 124 kita bagi 2 dan 66-nya kita bagi 2. Hasilnya 62 per 33. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu bentuknya menjadi 129 per 33. Nah, di sini saya memiliki contoh pembagian bilangan desimal. Tentukan hasil dari 12,36 dibagi dengan 0,4. Nah, karena bentuknya di sini adalah desimal, untuk pembagian kita ubah juga seperti perkalian, bentuknya dari desimal ke bentuk pecahan biasa. 12,36 jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa, karena dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jadi 1236 per 100 dibagi dengan 4 per 10. Karena di sini 0,4, satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya 4 per 10. Nah, karena ini sudah jadi bentuk pecahan biasa, kita balik pembaginya dari 4 per 10 jadi 10 per 4. Nah, maka operasinya berubah dari pembagian menjadi perkalian.
Langsung saja kita kalikan 1236 dikali dengan 10 dan 100 dikalikan dengan 4. 12.360 dibagi dengan 400. Kita sederhanakan dulu bentuk pecahannya. Sama-sama kita bagi 40, maka hasilnya 309 per 10. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita ubah dari bentuk 309 per 10 itu bentuk pecahan biasa, kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi 39 per 10. Jadi hasil bagi dari desimal 12,36 dibagi dengan 0,4 itu hasilnya 39 per 10. Selanjutnya ini contoh yang kedua, 54,3 dibagi dengan 10. Nah, di sini untuk pembagian seperti ini, jika suatu bilangan desimal dibagi dengan 10, maka koma bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, pada perkalian tadi, jika dibagikan dengan 10, jika dikalikan dengan 10 suatu bilangan pecahan desimal, maka komanya bergeser ke kanan. Itu untuk perkalian. Jika pembagian, komanya bergeser ke kiri sebanyak berapa angka 0 di belakang pembaginya. Di sini kan 10. Karena 10 jadi 0 komanya bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi 54,3 dibagi dengan 10 karena bergeser ke kiri sebanyak 1 kali, jadi hasilnya adalah di sini ke kiri 5,43. Di sini saya memiliki contoh soal penerapan dari perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Maksudnya dari penerapan perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini yaitu contoh soal dari soal cerita, di mana di dalamnya memiliki operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Di sini contohnya, Butika menerima gaji untuk 2 bulan itu sebesar 10 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 1/5 dari gaji 1 bulan. Nah, untuk kebutuhan dapur, ia menggunakan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah anaknya. Kemudian, berapa besar biaya untuk keperluan dapur setiap bulan, dan jika Butika menabung 10% sisa gaji setelah kebutuhan dapur dan biaya sekolah lunas, maka berapa besar tabungan Butika setiap bulan. Sini saya akan membahas tentang penyelesaiannya. Nah, di sini besar gaji Butika tadi kan setiap bulannya 10 juta. Nah, jika untuk mencari 1 bulannya, maka kita bagi 2 bulan. Karena gajinya 10 juta per 2 bulan, maka untuk 1 bulannya itu adalah 5 juta. Biaya sekolah anaknya tadi 1/5 dari besar gaji tiap bulannya. Karena besar gaji tiap bulannya 5 juta, kita cari 1/5-nya. 1/5 dikali dengan 5 juta itu sama dengan ini 1 dikali 5 juta per 5. Jadinya 5 juta per 5 itu kalau disederhanakan itu 1 juta. Jadi biaya sekolah untuk anak Butika itu setiap bulannya 1 juta. Kemudian biaya keperluan dapur. Tadi pada soalnya biaya keperluan dapur itu 1/2 dari biaya sekolah anaknya. Nah, 1/2 ini kan bentuk pecahan campuran. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa, jadinya 3/2. Biaya sekolah anaknya itu 1 juta. Sudah kita dapatkan 1 juta. Berapa 3/2 dari 1 juta? Jadi 3/2 dikalikan dengan 1 juta itu hasilnya. Di sini cara pengaliannya 3 dikalikan 1 juta kemudian dibagikan dengan 2. 3 dikali 1 juta itu hasilnya adalah 3 juta kemudian dibagikan dengan 2. Jadi untuk biaya keperluan dapurnya itu 1/2 dari biaya sekolah anaknya, yaitu di sini didapatkan 1.500.000 rupiah. Jadi biaya keperluan dapur setiap bulan adalah 1.500.000 rupiah. Nah, untuk yang B, Butika menabung 10% untuk dari sisa uang setelah ia bayarkan sekolah dan setelah keperluan dapur. Nah, kita cari sisa uangnya terlebih dahulu. Gaji setiap bulannya itu 5 juta, kemudian dikurang dengan biaya sekolah ditambah dengan biaya dapur. Ini artinya pengeluaran, jadi dikurang.
5 juta gaji tiap bulannya dikurang biaya sekolahnya tadi kita peroleh 1 juta dan biaya dapurnya 1.500.000 rupiah. Kemudian 5 juta kita kurangkan dengan ini dijumlahkan 2.500.000 rupiah. Hasilnya sisa uang Bu Tika tiap bulan itu adalah 2.500.000 rupiah. Nah, besar tabungannya itu 10%. Berapakah 10% dari sisa uang? Sisa uangnya 2.500.000 rupiah. Langsung saja 10% kita kalikan dengan sisa uangnya. 10% ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Jadinya 10/100 dikalikan sisa uangnya 2.500.000 rupiah. Jadi 10 dikali 2.500.000 rupiah per 100. Hasilnya 25 juta per 100. Kalau 25 juta kita bagi 100 itu hasilnya adalah 250.000. Nah, jadi besar tabungan Bu Tika untuk setiap bulannya adalah 250.000 rupiah.